Nasitah mendorong Narendra lalu berlari dari pria itu yang diam mematung. Narendra merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Nasita tidak mungkin hamil. Dia tidak mungkin hamil. Dia mandul, gumam Narendra, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Jika Nasita benar-benar hamil, tentu akan jadi masalah untuknya. Sementara itu Nasita berlari kecil dan berusaha keluar dari gedung pesta yang semakin padat oleh para tamu undangan. Lelehan air mata berjatuhan membasahi pipinya. Tangannya memegang bagian perutnya yang mendadak merasakan nyeri. Langkah Nasita memelan. Kala berhasil keluar dari gedung itu, ia menangkup wajahnya dan menangis terisak-isak hingga air mata semakin deras mengucur dan merembas dari sela-sela jarinya. Sakit. Nasitah merasakan sakit luar biasa dalam benaknya. Bukan hanya ucapan Narendra yang menyakitkan untuknya, namun melihat Sedan dengan wanita lain seolah menjadi pukulan yang menyakitkan untuk Nasita. Jika Sedan sama wanita lain, lalu ia bagaimana? Untuk apa ia dipertahankan jika pada akhirnya terbuang? Kenapa hidupku semenyedihkan ini? Kenapa aku harus merasakan rasa sakit ini? Apa aku tidak sepantas itu untuk bahagia? Ucap Nasita menangis sesenggukan. Nasita memeluk perutnya yang semakin nyeri. Ia segera melangkahkan kakinya menjauh dari area gedung itu. Gumpalan awan hitam dan kilat yang menyambar-nyambar membuat suasana di malam itu sangat mengerikan. Hembusan angin kencang yang dingin begitu menusuk ke rongga kulit. Di bawah rintik-rintik hujan yang mulai berguguran, Nasita berjalan menyusuri jalan yang begitu sepi oleh pengendara yang lewat. Wanita itu berjalan tak tentu arah. Ia tidak mungkin kembali ke rumah Sedan. Ia sadar Sedan hanya menginginkan anak dalam perutnya. Segala perhatian dan kebaikan pria itu hanya karena ia hamil. Setelah anak itu lahir, ia tak yakin apa yang akan terjadi pada dirinya. Nasita berjalan menuju sebuah halte. Setidaknya itu bisa menjadi tempat ia berteduh karena hujan mulai deras. Sambil menahan rasa sakit yang masih terasa dalam perutnya, Nasita mendudukkan dirinya di halte yang begitu sepi. Bahkan tidak ada pejalan kaki yang lewat. Suasana di sana begitu sepi dan menyeramkan. Kemana aku harus pergi? Gumam Nasita dalam hati. Aku tak memiliki tempat berlindung. Hujan terus turun dengan deras. Angin berhembus kencang menyerbu tubuh Nasita yang terlihat lemah. Nasita memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan dirinya. Pesta semakin meriah dalam gedung itu. Kala musik dansa diputar, semua tamu undangan mulai berdansa bersama pasangan mereka. Sementara itu, di tengah kebahagiaan pesta pernikahan itu, Narendra diam membisu dan hanya duduk di kursi atas panggung. Pikirannya masih terpaku pada kondisi Nasita yang terlihat tengah hamil. Pasti ini salah. Tidak mungkin Nasita hamil, dia mandul dan sampai kapanpun tidak akan hamil, gumamnya. Lagi-lagi berusaha meyakinkan dirinya. Sebab sorot ketakutan terpancar jelas dalam matanya. Sayang, ayo kita berdansa, ini hari bahagia kita loh, ucap Sila. Segera menarik tangan suaminya agar segera bangkit dari kursi. Sila, aku sedang tidak enak badan, kita duduk saja di sini. Padahal ini hari bahagia kita, tapi kamu malah tidak enak badan seperti ini. Padahal masih banyak acara lainnya, ucap Sila kesal. Mau bagaimana lagi Sila? Aku memang tidak enak badan. Wajah Sila tampak masam sambil memperhatikan orang-orang berdansa dengan pasangan mereka. Ia melirik Narendra yang kembali melamun. Sedan, ayo kita berdansa, ajak Laura dengan senyuman binar di wajahnya. Sementara itu Sedan menatap sekitar dalam ruangan itu mencari-cari sosok Nasita yang tidak ia lihat sejak tadi. Bahkan ia pun tidak melihat Vino asistennya. Sedan, ayo kita berdansa, Laura kembali berucap. Wanita itu memegang erat tangan Sedan. Maaf aku tidak bisa Laura, kamu bisa berdansa dengan yang lain, balas Sedan sambil melepaskan genggaman tangan Laura. Tapi aku ingin. Belum sempat Laura menyelesaikan ucapan Sedan langsung pergi meninggalkannya. Pria itu melangkah menjauh darinya sambil melihat sekitar seolah tengah mencari-cari sesuatu. Vino,
Nasita mana? Sedan menghampiri Vino yang baru saja muncul di pintu keluar gedung. Raut wajah Vino terlihat tegang dan cemas. Maaf tuan, Nona Nasita hilang. Saya sudah mencarinya ke semua tempat di gedung ini, tapi saya tidak menemukannya. Sedan terkejut mendengar itu. Kenapa bisa sampai hilang? Kamu sudah kutugaskan untuk menjaganya kemanapun dia pergi. Vino tertunduk mendengar bentakan sang bos. Raut wajah Sedan terlihat mengerikan. Dadanya bergemuruh panas dan bercampur rasa khawatir. Ia melangkah meninggalkan Vino untuk mencari Nasita. Bisa saja wanita itu tersesat. Sedan bolak-balik memeriksa setiap tempat yang ada di dalam gedung pernikahan itu. Namun semuanya nihil. Ia tidak menemukan Nasita dan hal itu membuat ia semakin khawatir. Apalagi sebelumnya Nasita tidak pernah ke tempat ini. Bisa saja wanita itu tersesat. Sedan mencari ke setiap sudut gedung, menanyakan pada para tamu, namun semuanya menjawab tidak tahu. Laura, kenapa berdiri di sini? Kamu tidak ikut berdansa dengan yang lain? Lukas menghampiri Laura yang berdiri di sudut ruangan. Sedan pergi meninggalkanku, Om. Padahal aku ikut berdansa seperti yang lainnya. Belas Laura lesu. Kenapa begitu? Padahal Om sudah mengatakan padanya untuk menemanimu di pesta ini, ucap Lukas dengan nada sedikit prihatin. Mencoba menenangkan Laura. Ia takut jika sampai Laura kecewa pada Sedan. Laura diam. Ia menatap lesu pada orang-orang yang begitu bahagia di sana dengan pasangan mereka. Sementara ia hanya menonton saja. Lukas segera merogoh saku celananya, lalu mengambil ponselnya untuk menghubungi Sedan. Ia merasa tak enak hati jika Laura tidak memiliki pasangan dalam acara bahagia pernikahan putra tirinya. Sementara itu, di tempat lain Nasita duduk di dengan sorot mata yang kosong, seperti tidak ada semangat untuk hidup. Air hujan begitu deras turun dan hembusan angin semakin kencang. Nasita memeluk dirinya. Ia semakin menggigil kedinginan, apalagi saat ini ia menggunakan dress yang cukup tipis. Bahkan ia tidak membawa uang sepeser pun. Di tengah kesendirian Nasita yang merenungi kesedihannya, sebuah taksi berhenti tepat di hadapannya. Seseorang keluar dari taksi itu menggunakan payung. Nasita, benarkah kamu Nasita? Tanya seorang wanita yang memastikan. Nasita yang tengah melamun tampak terkejut kala melihat sosok Sinta yang menghampirinya. Ia mengangkat wajah dan menatap Sinta dengan tatapan kosong. Nasita, kamu kenapa ada di sini? Sinta tampak khawatir saat ia yakin bahwa wanita di depannya adalah Nasita. Ia mendekati Nasita dan menawarkan jas yang ia pakai untuk menutupi tubuh Nasita yang bergetar karena dingin. Kamu mau kemana Nasita? Tanya Sinta dengan tatapan prihatin. Nasita mendongak menatap Sinta sambil menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu harus kemana. Kalau begitu ikut aku saja. Kasihan kamu di sini. Bahaya wanita sendiri di sini. Sinta menarik lembut tangan temannya itu. Nasita bangkit dari kursi halte, lalu digiring oleh Sinta masuk ke dalam mobil taksi. Hampir 1 bulan kamu menghilang tanpa kejelasan Nasita. Aku sampai mencarimu ke rumah kontrakanmu, tapi tetanggamu bilang kamu sudah pindah, ucap Sinta. Nasita yang mendengar itu menundukkan kepalanya penuh kesedihan. Aku hanya takut kamu dipecat dari perusahaan karena kamu libur cukup lama, sambungnya. Aku sudah tidak bekerja di sana lagi, jawab Nasita dan perlahan menatap Sinta di sampingnya. Kenapa? Bukankah kamu sangat mengharapkan pekerjaan itu? Jika kamu berhenti bekerja, bagaimana kamu bisa memenuhi biaya kehidupanmu? Aku akan bekerja di tempat lain. Sepertinya aku memang tidak cocok di sana, dan sepertinya aku ingin mencari pekerjaan di luar kota sana. Kenapa begitu Nasita? Apa ada hal yang membuat kamu tidak betah di kota ini? Apa karena Narendra? Sinta paham. Pasti Nasita masih dibayang-bayangi oleh mantan suaminya bercerai saat masih ada. Cinta untuk pasangan adalah hal yang menyakitkan. Aku hanya ingin mencari suasana baru, tapi apa boleh aku menginap semalam denganmu Sinta? Aku tidak membawa uang sama sekali, ucap Nasita.
Tentu saja boleh, Nasita. Kamu boleh menginap selama apapun, dan bila kamu mempunyai masalah apapun, jangan sungkan cerita padaku. Aku sudah menganggapmu seperti keluarga, ucap Sinta dengan nada yang hangat dan menenangkan. Nasita tersenyum penuh haru. Ia langsung memeluk Sinta yang membalas pelukannya. Tanpa sadar air mata kembali meleleh dari pelupuk matanya. Ia ingin rasanya ia menceritakan semuanya pada Sinta, tapi ia takut dengan tanggapan Sinta nanti. Sedan frustasi dan putus asa kala tidak menemukan Nasita sampai sekarang. Bahkan acara pesta pernikahan sudah selesai dan para tamu undangan satu persatu mulai meninggalkan acara. Di mana lagi aku harus mencarinya? Sedan memijat pangkal hidungnya frustasi. Tuan, sepertinya Nona Nasita memang sengaja meninggalkan tempat ini, ucapan Vino yang datang menghampiri sontak membuat Sedan melihat ke arah asistennya. Maksudmu dia kabur? Vino mengangguk. Iya tuan, kita sudah mencari ke semua tempat di gedung ini, tapi wanita itu tidak bisa ditemukan. Kemungkinan besar dia memang kabur. Sedan terdiam. Apa yang asistennya katakan ada benarnya juga. Nasita memang ingin sekali keluar dari rumahnya, bahkan berniat untuk kabur. Dan jika itu benar, ia harus mencari wanita itu sampai dapat sebelum kabur semakin menjauh darinya. Sepertinya kita harus mencari dia di luar, dan aku rasa dia tidak jauh dari tempat ini, ucap Sedan. Apalagi Nasita tidak membawa apapun termasuk uang. Baiklah kalau begitu, Tuan, saya akan mempersiapkan mobil untuk segera mencari Nona Nasita. Kalau begitu saya permisi. Vino beranjak dari hadapan Sedan. Kalau kamu memang ingin kabur dariku, aku tidak akan membiarkannya. Cepat atau lambat, aku akan menemukanmu, ucapnya penuh ambisi. Nasita menghela nafas panjang seolah berusaha melenyapkan rasa sesak yang menyakitkan dalam rongga dadanya. Ia menatap kosong ke arah pantulan bayangan dirinya di dalam cermin. Malam ini, rasa sakit yang ia rasakan luar biasa sampai ia tidak sanggup dengan kesakitan ini. Nasita, kamu baik-baik saja, ucap Sinta sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Mendengar itu, Nasita berusaha menormalkan raut wajahnya yang menyedihkan. Ia segera membuka pintu kamar mandi. Sinta tersenyum kala Nasita membuka pintu. Aku takut kamu kenapa-napa di dalam. Apa kamu ingin makan sesuatu? Tawarnya. Nasita mengangguk lemah. Kebetulan malam ini ia belum makan apapun. Kalau begitu kamu tunggu di kamar. Aku akan membuatkan makanan yang enak untukmu. Nasita kembali mengangguk dengan seulas senyum tipis. Baiklah, aku buatkan ya. Sinta segera keluar dari kamar untuk membuatkan makanan di dapur. Kebetulan Sinta tinggal di sebuah apartemen yang terletak di pusat kota dan ia tinggal seorang diri. Jadi ia begitu senang ketika Nasita menginap di apartemennya, apalagi mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Nasita duduk di bibir kasur, tangannya terulur mengusap perut bencitnya. Ia harus memutar otak agar bisa kembali mendapatkan pekerjaan sekaligus berusaha menjauh dari Sedan. Ia tidak ingin terperangkap dalam rasa sakit yang sewaktu-waktu akan menghancurkannya. Sekitar beberapa menit kemudian, Nasita duduk di kursi sambil memperhatikan Sinta mengisi piringnya dengan lauk dan nasi yang cukup banyak. Sekarang makan dulu, kamu terlihat sangat kelaparan, ucap Sinta. Aku memang lapar, Sinta. Oh ya, aku sudah memutuskan sesuatu. Lusa aku akan kembali ke kota kelahiranku. Pergerakan tangan Sinta seketika terhenti. Ia menatap Nasita dengan kening mengernyit. Kamu yakin? Di sana kamu tidak mempunyai kerabat. Lebih baik tetap di kota ini saja. Setidaknya ada aku yang selalu membantumu. Aku tidak ingin terus bergantung dengan orang lain, apalagi terus merepotkanmu, Sinta. Aku ingin hidup mandiri dan kembali membuka lembaran hidupku yang baru. Kota ini
menciptakan hal yang menyedihkan yang membuatku sulit untuk menyembuhkan lukaku. Aku harap kamu mendukung keputusanku. Sinta menghela nafas pelan dengan raut wajah yang tampak sedih. Kalau itu memang keputusanmu, aku tidak bisa menghalanginya. Kamu berhak bahagia dan aku paham tidak mudah berpisah dengan orang yang kita cintai, dan semoga Tuhan memberikan pasangan yang cintanya sangat besar untukmu. Setidaknya dia tidak ingin menduakanmu. Nasita mengangguk dan tersenyum haru. Ia bersyukur Tuhan memberikan teman sebaik Sinta yang bisa diandalkan dan selalu membantunya. Tapi apakah aku boleh menanyakan sesuatu? Tanya Sinta sedikit ragu. Tanya apa? Sinta mengelum bibirnya sejenak. Ia sedikit ragu mengatakan hal ini. Kamu hamil, Nasita. Perutku terlihat besar seolah tengah hamil. Nafas Nasita tercekat di tenggorokan mendengar itu. Sepertinya ini sudah waktunya ia mengatakannya. Aku memang hamil, Sinta. Wanita itu membekap mulutnya begitu syok. Kak, kamu serius? Jadi kamu memang hamil? Padahal ia hanya asal tahu saja. Nasita mengangguk mengiyakan. Bukankah kamu tidak bisa hamil, Nasita? Apakah ini anak Narendra? Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa hamil. Padahal 3 tahun aku menunggu kehamilan ini. Tapi yang jelas ini bukan anak Mas Narendra. Sinta semakin syok lagi mendengar itu. Lalu itu anak siapa? Ia melirik ke arah perut Nasita. Untuk sekarang aku belum ingin mengatakan siapa ayah dari anak ini yang aku kandung, dan aku berharap kamu mengerti. Nasita tidak ingin semua orang tahu jika ia mengandung anak Sedan. Bukan simpati yang ia dapatkan, tapi tatapan jijik orang-orang mengingat Sedan senang berganti pasangan. Dada Sedan bergemuruh penuh kemarahan, bahkan raut wajahnya terlihat suram. Sampai pagi tiba, ia belum menemukan Nasita. Ternyata wanita itu benar-benar kabur. Padahal ia sudah berlaku baik pada wanita itu. Tapi yang ia dapatkan hal semacam ini. Karena terlalu sibuk mencari keberadaan Nasita, ia sampai tidak memikirkan kondisi dirinya. Bahkan ia tidak sempat berganti pakaian. Ia masih menggunakan pakaian kemarin malam. Nyaris semalaman ia tidak tidur. Kemana lagi aku harus mencari Nasita? Di mana dia bersembunyi sekarang? Nada suara Sedan terdengar frustasi. Vino yang berada di samping Sedan pun juga pusing mencari keberadaan wanita itu. Dengan cepat ia kehilangan jejaknya. Anda tenang saja, Tuan. Saya akan menurunkan beberapa orang untuk mencari Nona Nasita. Saya yakin dia masih ada di kota ini, ucap Vino seolah memberikan ketenangan pada Sedan. Kamu memang harus cepat menemukannya. Jangan sampai Nasita dengan bebas kabur dariku, ucapnya dengan gejolak emosi di sana. Sebelumnya, ia tidak pernah sebaik ini dengan seorang wanita, tapi Nasita tidak tahu terima kasih kabur darinya. Tiba-tiba pelayan datang, menghampiri dan memberitahu sesuatu. Tuan Lukas datang. Sedan menghela nafas lelah. Ia sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun, dan sekarang orang tuanya datang ke sini. Tidak lama Lukas masuk ke dalam ruang kerja pribadi Sedan. Ia melihat ke arah putranya yang terlihat tidak baik-baik saja. Terlihat dari wajahnya yang tampak mendung. Ada apa Papa datang ke sini? Tanya Sedan, tidak semangat. Lukas menarik kursi, lalu duduk menghadap ke arah Sedan dan meja sebagai sekat. Papa hanya ingin melihat keadaanmu. Kenapa saat pesta tadi malam kamu tidak ada, bahkan meninggalkan Laura? Telepon Papa pun tidak diangkat. Aku ada urusan mendadak. Urusan apa sampai meninggalkan pesta begitu saja? Papa mohon padamu Sedan, belajarlah untuk menerima Laura. Papa berharap kamu bisa menikah dan memiliki anak. Usiamu sudah cukup matang, Sedan. Papa tidak perlu memikirkan kapan aku menikah. Jika aku sudah siap, sebelum diminta pun aku pasti akan menikah. Nada suara Sedan begitu tidak suka dengan pembahasan ini. Lukas menghela nafas berat. Papa hanya menasihati saja, Sedan. Kamu anak kandung Papa yang sangat Papa harapkan keturunan darimu. Kalau begitu, Papa akan pergi. Papa harap sebelum usiamu 40 tahun, kamu sudah menikah dan memiliki anak. Lukas bangkit.
dari kursinya lalu menepuk bahu Koko putranya. Tidak terasa, waktu berlalu cukup cepat dan sekarang Nasita sudah mempersiapkan barang-barangnya dari pakaian dan berkas-berkas penting miliknya untuk pergi ke kota kelahirannya. Di kota itu, mendiang orang tuanya mewariskan sebuah rumah yang cukup lama kosong. Semenjak ia menikah dengan Narendra, ia harus ikut dengan pria itu dan sekarang tidak ada alasan lagi untuk tetap bertahan di kota yang menciptakan banyak luka. Apa semuanya sudah lengkap? Tanya Sinta ketika sudah memasukkan barang-barang Nasita dalam bagasi mobil. Semuanya sudah lengkap. Baguslah kalau begitu. Sekarang waktunya untuk kita berangkat. Nasita mengangguk. Kini keduanya segera masuk ke dalam mobil untuk menuju ke terminal bus. Sepanjang perjalanan, Nasita begitu menikmati pemandangan yang ia lewati. Ia berusaha ikhlas dengan segala luka dan masalah yang ia dapatkan. Ia mencoba menerima kenyataan bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Bahkan ia berusaha menguatkan mentalnya sebagai single mom. Hidup tanpa suami tidak akan membuat hidupnya sulit. Ia masih mampu berdiri di kakinya sendiri tanpa campur tangan seorang lelaki. Aku akan kuat untuk anakku, gumam Nasita dalam hati, mencoba menguatkan dirinya. Aku akan menjadi ibu yang baik untuk anakku. Seulas senyum mengembang di bibir Nasita. Ia yakin pada dirinya sendiri yang mampu melewati ini semua. Sekitar 30 menitan, mobil yang membawa Nasita dan Sinta telah sampai di area terminal. Suasana di sana tidak terlalu ramai karena Nasita memilih untuk berangkat pagi. Setidaknya saat sampai di kota tujuan tidak larut malam. Sinta segera turun dari mobil dan membuka bagasi, lalu menurunkan semua barang-barang milik Nasita di sana. Kamu tunggu saja di kursi, biar aku yang membelikan tiket untukmu di konter, ucap Sinta yang diangguki oleh Nasita. Nasita segera menyeret kopernya menuju kursi yang ada di terminal, sedangkan Sinta mengantri untuk membelikan tiket. Sekitar beberapa menit kemudian, Sinta menghampiri Nasita. Tidak, ia membawa makanan dan minuman yang ia beli tidak jauh dari tempat ini. Ini minum dulu. Sinta menyodorkan minuman yang segera disambut oleh Nasita. Bus yang akan kamu naiki 15 menit lagi akan berangkat. Jadi makanlah dulu. Nasita membuka segel tutup air mineral lalu meminumnya. Ia menatap pemandangan di depan matanya sambil memakan roti yang Sinta berikan. Nasita, mungkin kita akan berpisah, tapi jika kamu membutuhkan apapun, langsung telepon aku ya. Kalau tidak ada halangan, bulan depan aku berkunjung ke kotamu. Nasita mengangguk. Terima kasih Sinta, nanti setelah aku sampai di kota tujuan, aku akan segera menghubungi kamu. Tangan Sinta terulur mengusap perut Nasita. Dedek, jaga bundanya ya, jangan buat bunda susah ya. Nasita terkekeh mendengar ucapan Sinta. Sinta, aku boleh meminta semua. Minta apa Nasita? Jangan pernah memberitahu keberadaanku pada siapapun. Aku ingin hidup tenang. Sinta menggenggam tangan Nasita. Kamu tenang saja. Aku akan menjaga rahasia ini serapat mungkin. Terima kasih Sinta. Nasita memeluk erat temannya tersebut. Suara pengeras suara di terminal itu membuat Nasita menguraikan pelukannya. Petugas terminal mengkonfirmasikan keberangkatan bus yang akan Nasita naiki. Sinta, aku berangkat dulu ya. Sampai jumpa. Nasita menyeret kopernya menuju bus yang akan membawanya ke kota tujuan.